Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elang Jawa terbang senja, memangsa itik di tepi telaga. Bila bangga jadi Indonesia, pakailah batik di mana saja. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Lupoh, Dewan Juri, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, beserta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya yang tiada terhingga. Maka kita bisa berkumpul dalam acara lomba menulis pidato dan menyampaikan pidato kerjasama Universitas Pelita Harapan dengan SMP Negeri 2 Lupoh. Terima kasih Universitas Pelita Harapan. Perkenalkan, saya Rafifah Darusman Putri, kelas 9A, SMP Negeri 2 Lupoh. Teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan materi tentang remaja bangga menggunakan batik lokal. Pidato yang saya sampaikan ini semata-mata ingin memperkenalkan kepada teman-teman semuanya tentang budaya batik dan ingin mengajak teman-teman semuanya untuk bangga menggunakan batik. Hadirin yang saya hormati, batik ditemukan pada abad 17 dan 18 Masehi pada masa kerajaan Majapahit. Pada saat itu, batik hanya digunakan oleh orang-orang keraton saja dan pengikutnya. Namun, lambat laun, batik mulai disebarkan di luar keraton sehingga masyarakat mulai menggunakan batik sebagai pakaian sehari-hari. Masyarakat pun membuat batik sendiri dengan menggunakan teknik canting. Masyarakat juga mulai mendirikan pabrik, seperti Batik Nur Hasidah dan Batik Widya Kusuma. Batik merupakan salah satu budaya dari beragam kebudayaan bernilai tinggi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Seluruh dunia pun telah mengakui bahwa batik adalah kebudayaan asli milik bangsa Indonesia, tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. UNESCO telah menetapkan batik sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity atau warisan kemanusiaan budaya lisan atau non-bendau. Dan bahwasanya pada 2008 silam, Malaysia sempat mengklaim bahwa batik ini adalah kebudayaan milik mereka. Padahal, batik ini adalah kebudayaan asli milik kita, yakni bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita harus memperkenalkan budaya batik ini sebagai salah satu ikon bangsa kita, yakni bangsa Indonesia. Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki ciri khasnya tersendiri. Ini adalah bukti bahwa bangsa Indonesia juga memiliki kebudayaan yang beragam. Artinya, setiap daerah di Indonesia pasti juga memiliki keberagaman motif tersendiri. Seperti batik 7 rupa dari Pekalongan, batik Sogan dari Solo, batik Gentongan dari Madura, dan batik Megamendung dari Cirebon. Di era globalisasi ini, fashion batik mulai dijadikan outfit di kalangan remaja. Karena pada fashion batik pun tidak hanya monoton, akan tetapi terdapat kombinasi pada warnanya seperti warna kuning, hijau, merah, dan lain-lain. Dengan kombinasi warna ini, pemakai akan lebih terlihat elegan, anggun, dan berwibawa. Dan itu bisa membuat kita lebih fashionable. Nah, kalau di lingkungan sekolah, batik biasanya digunakan sebagai seragam. Selain seragam, batik juga mulai digunakan masyarakat untuk menjadi pakaian sehari-hari. Siapa sih perancang batik yang sudah mendunia? Salah satu perancang batik yang berhasil memperkenalkan batik kepada dunia adalah Iwan Tirta. Iwan Tirta berhasil membawa batik kepada dunia pada tahun 1980-an dan 1990-an. Salah satunya ketika Iwan membawa batik ke panggung dunia adalah setelah menjadi perancang batik Presiden Amerika, yakni Ronald Reagan dan istrinya Nancy Reagan. Saat itu mereka sedang mengunjungi Indonesia pada tahun 1986.
Jadi, apakah yang harus kita lakukan sebagai remaja agar batik tetap lestari dan tetap terkenal di kalangan kita? Salah satu caranya adalah kita harus bangga menggunakan busana batik kita dan kita harus mengubah sudut pandang kita terhadap baju batik. Karena batik bukan lagi pakaian emak-emak dan bapak-bapak yang ketinggalan zaman. Tak lupa, kita juga bisa memperkenalkan batik ke pasar internasional. Dan langkah ini tidak akan berhasil bila kita, remaja Indonesia, pemilik sah batik ini, masih malu menggunakan baju batik. Kita kenalkan batik kepada dunia, dan semua kita mulai dari kita. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas segala kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, burung gelatik makan gabah. Sore hari pastilah kenyang. Pakai batik sangatlah gagah, senanglah hati orang tersayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.